Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran kelima. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Arum BJ Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menjelaskan unsur-unsur tari, mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta membuat teks pidato. Anak-anak, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Anak-anak, saat Sudin mengikuti lomba pada pembukaan, Sudin melihat ada 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari berbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. 6. Tempat pertunjukan.
Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar. Semangat kekeluargaan menyediakan makanan untuk peserta kerja bakti. Kemudian bermusyawarah, mendiskusikan bersama menu makanan yang akan dibuat dan biaya-biaya yang dibutuhkan. Kemudian gotong royong, membuat makanan bersama-sama untuk diberikan kepada peserta kerja bakti. Yang berikutnya, memperingati kemerdekaan Indonesia. Musyawarahnya apa? Mendiskusikan bersama kegiatan yang akan dilakukan dengan biaya yang dibutuhkan. Gotong royongnya bagaimana? Bekerja sama dan saling membantu saat melaksanakan kegiatan. Ternyata ada kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah, mengerjakan tugas kelompok, menentukan aturan di kelas, menentukan jadwal piket, menentukan makanan ringan untuk kegiatan sekolah, menentukan tempat tujuan studi wisata. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah adalah mengerjakan tes atau ujian di sekolah, menentukan makan siang untuk diri sendiri, menentukan waktu untuk berangkat ke sekolah, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, serta menjahili teman sekelas. Hari ini kalian akan belajar menyusun teks pidato dengan tema gotong royong. Jangan lupa, pada teks pidato kalian harus mencantumkan salam pembuka, kemudian pendahuluan, inti, keterangan yang lengkap, penutup, serta salam penutup. Berikut contoh naskah pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Pada hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya gotong royong. Budaya gotong royong sudah dikenal secara turun-temurun dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Salah satu kegiatan yang mencerminkan budaya gotong royong adalah kegiatan kerja bakti. Dengan adanya gotong royong, rasa kebersamaan dan toleransi antar sesama semakin tinggi. Budaya gotong royong memiliki nilai-nilai positif yang harus terus dilestarikan. Gotong royong bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jika setiap pekerjaan berat dilakukan dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi ringan. Banyak masalah berat menjadi mudah diselesaikan dengan gotong royong. Budaya gotong royong juga menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan ras. Namun, seiring perkembangan zaman, budaya gotong royong sedikit demi sedikit mulai menghilang. Masyarakat mulai sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga tidak memiliki waktu bersosialisasi dan memperhatikan kepentingan sosial. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyempatkan sedikit waktu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Mari kita lanjutkan dan kita kembangkan warisan budaya luhur bangsa untuk menghadapi globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Akhirnya, saya dapat menyimpulkan bahwa gotong royong merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Melalui gotong royong, setiap pekerjaan menjadi lebih ringan serta mempererat persatuan. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sudah selesai belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran kelima.
Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat belajar dari rumah. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir, serta menjaga jarak. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.